Kami ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari LPPI kepada BKPM, sekaligus juga permohonan maaf dari Kepala BKPM yang sebetulnya diundang. Beliau sangat ingin sekali hadir, tetapi beliau kebetulan tidak berada di Jakarta dan tugas lain, jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai ekosistem investasi saat ini dan bagaimana nanti pasca pandeminya, mungkin saya akan bicara mengingatkan dulu, mungkin bisa lanjut saja. Ya, ini saya ingin hanya mengingatkan kembali apa arahan dari Presiden untuk kita memenangkan persaingan saat ini, bahwa era saat ini adalah kecepatan yang diperlukan. Tidak lagi beliau mengatakan negara besar mengalahkan yang kecil, yang kuat mengalahkan lemah, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, jadi ini mungkin yang harus menjadi acuan ya dan komitmen kita bersama, bagaimana kita mempercepat proses-proses ya dalam usaha perbaikan ekonomi di Indonesia. Nah, khususnya bagi BKPM, kami berusaha untuk mempercepat proses pelayanan kepada para investor agar kegiatan investasi mereka dapat berjalan dengan lebih cepat, sehingga ujungnya nanti efisiensi bisa tercapai, sehingga juga daya saing atau competitiveness kita juga akan lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang tadi disampaikan oleh moderator. Lanjut lagi. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua, kondisi yang kita hadapi saat ini itu adalah mengenai ketidakpastian ekonomi global. Nah, mungkin cuma saya ingin menyampaikan saja, ini ada data dari World Bank yang menyampaikan bahwa terjadi 14 kali resesi ekonomi dari tahun 1871 sampai 2020. Pada tahun 1931, itu disebut sebagai Great Depression, di mana 83,8% negara yang ada di dunia ini terkena dampak pada saat itu. Di tahun 2020 ini, ternyata resesi yang ada itu jauh lebih dalam lagi, karena negara yang terdampak itu lebih besar, lebih dari 90%, ya sekitar 92,9%. Jadi kita harus melihat mengapa dampak dari pandemi COVID-19 ini begitu besar. Karena sebetulnya kejadian ini bukan hanya dimulai dari pandemi ini, tetapi sudah ada ketidakpastian global dalam hal ekonomi sebelumnya. Selanjutnya. Nah, kita tahu ada perang dagang antara Amerika dan RRT, kemudian keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, kemudian ada dampak lain, anjlok harga minyak dan sebagainya, sampai munculnya pandemi COVID-19. Nah, hal inilah yang menyebabkan kondisi saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan resesi-resesi ekonomi yang terjadi sebelumnya. Kita juga tidak bisa membedakan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, karena memang sangat berbeda sekali. Lanjut lagi. Nah, kita lihat apa yang terjadi, kontraksi ekonomi yang begitu besar di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal yang ingin saya sampaikan pada slide ini adalah arus investasi secara global. Ya, Angket mengatakan turun 30-40%. Bapak Ibu. Nah, kita ingin melihat bagaimana dampak ini terhadap investasi di Indonesia. Silakan lanjut lagi. Ini data dari Angket, jadi ini bukan kita yang membuat. Data dari Angket mengatakan bahwa walaupun tren global terjadi penurunan, namun kawasan ASEAN masih bertumbuh. Nah, ini mungkin satu peluang yang kita lihat, dan bagaimana Indonesia dengan peluang yang ada ini. Lanjut lagi. Kalau kita melihat dari tahun 2009 sampai 2019, ya, untuk nominal dalam miliar US dollar, Indonesia itu ternyata mendapatkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain
Ya, kalau kita lihat di sini dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, kita mendapatkan lebih banyak porsinya. Ini sebetulnya satu peluang yang ada di kita yang harus kita manfaatkan, terutama untuk kita merecover ya, dampak dari COVID-19 atau melakukan perbaikan-perbaikan pasca dari COVID-19 ini. Lanjut lagi. Bagaimana tahun 2020 kalau tadi kita lihat 2009 sampai 2019. Di tahun 2020 kita pun masih mendapatkan porsi yang besar dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam nominalnya. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah gambaran kondisi investasi di Indonesia saat ini, Bapak dan Ibu. Dari Januari sampai September, sampai triwulan ketiga, kita sudah mendapatkan realisasi investasi sebesar 611,6 triliun. Di mana kalau kita presentasikan itu sudah 74,8% dari target tahun 2020 sebesar 817,2 triliun. Sehingga dengan pencapaian ini kami cukup optimis untuk kita dapat mencapai target kita di tahun 2020. Hal lain yang mungkin kami juga ingin share di sini adalah bagaimana porsi investasi ini untuk daerah Jawa dan luar Jawa. Sudah mulai terjadi keseimbangan Bapak Ibu, di mana di luar Jawa pun sekarang itu sudah hampir setengah-setengah porsi investasinya. Kenapa ini terjadi? Kenapa luar Jawa mulai banyak diminati? Ini karena pembangunan infrastruktur yang sudah kita lakukan di luar Pulau Jawa. Jadi dampaknya sudah mulai kita lihat bagaimana hasil dari pembangunan infrastruktur ini. Begitu juga penyerapan tenaga kerja sebesar 861.581. Tentu ini harus kita tingkatkan agar nanti mungkin industri-industri yang akan dimasuki para investor itu yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Lanjut. Ini target investasi kita untuk 2020 sampai 2024. Jadi ada kenaikan hampir 50% dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya. Ini merupakan suatu tantangan di tengah pandemi. Lanjut lagi. Nah, apa saja tantangan kita sebetulnya untuk merealisasikan tadi? Bapak Ibu, dari sisi daya saing, competitiveness kita, kemudahan berusaha. Ini yang dinilai sebetulnya adalah bagaimana pelayanan atau kemudahan-kemudahan para investor untuk membangun usahanya di Indonesia. Ini dilakukan oleh World Bank. Kita memang mengalami lonjakan dari 120 ranking kita di 2014 menjadi 73 di tahun saat ini. Namun, kalau dibandingkan negara ASEAN lainnya, kita masih ketinggalan. Oleh karena itu, Bapak Presiden berharap kita dapat memperbaiki ranking investasi kita di IODB ini. Mudah-mudahan di akhir periode nanti kita bisa mencapai di ranking 40. Lanjut. Hal lain sebetulnya yang menjadi hambatan kita. I-Core kita sangat tinggi. Hal ini memperlihatkan bagaimana kurang efisiennya atau tidak efisiennya kita menghasilkan suatu output dibandingkan negara-negara lain tetangga kita di ASEAN. Nah, ini juga menjadi PR kita yang harus kita tekan. Salah satunya menyebabkan ini tinggi adalah masalah perizinan yang begitu lama, rumit, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada salah satu survei yang mengatakan Indonesia itu sebagai negara yang paling kompleks, paling rumit dalam masalah urusan perizinan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Lanjut lagi. Apa saja sebetulnya objektif dari daya saing di negara ASEAN? Pertama, harga tanah. Bapak Ibu bisa lihat Indonesia menempati posisi paling tinggi dari sisi harga tanah. Upah minimum kita pun juga paling tinggi. Tarif air kita juga nomor 2 paling tinggi. Kemudian kenaikan upah per tahun, tarif gas, tarif listrik juga kita bukanlah yang paling kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya. Lanjut. Nah, PR kita yang lain Bapak Ibu adalah mengenai bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang saat ini
pengangguran existing itu 7 juta, ya, angkatan kerja per tahun itu 3 juta, tenaga kerja yang terdampak COVID 5 juta. Jadi kurang lebih 15 juta yang harus kita ciptakan agar kita bisa merecover kondisi ekonomi kita dan kita bisa mengembalikan kondisi ekonomi kita dari dampak COVID-19 ini. Lanjut. Nah, hal apa saja yang dilakukan BKPM ya pada masa pandemi ini untuk mendorong investasi. Jadi Bapak Ibu, ada investasi-investasi yang sudah masuk ke Indonesia, ini yang disampaikan oleh Presiden. Namun mereka belum bisa merealisasikan karena adanya masalah-masalah, yaitu masalah perizinan, ada masalah tanah, ada masalah yang lain-lainnya. Langkah ini yang dilakukan oleh BKPM bagaimana kita memfasilitasi ya dari identifikasi jumlah investasi sebesar 708 triliun rupiah, kita fasilitasi selesaikan masalah-masalah mereka, kita turun ke lapangan, Bapak Kepala BKPM turun ke lapangan, yang sudah selesai sebesar 416,8 triliun atau lebih dari 58%. Lanjut lagi. Terkait dengan tadi yang saya katakan harga tanah dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Satu, kita membangun saat ini kawasan industri terpadu di Batam. Apa keunggulannya? Satu, ya, selain lokasinya, harga lahan itu kita harapkan kompetitif. Kita sudah pastikan bahwa harga lahannya itu di bawah yang lainnya, supaya ini bisa menjadi satu pilot project acuan dari yang lain untuk juga bisa memberikan harga tanah yang kompetitif. Kedua, upah kerja. Kebetulan di daerah Batang ini upah kerjanya relatif murah. Jadi kita harapkan itu juga bisa menjadi daya tarik. Yang ketiga, kita pastikan pasokan-pasokan keperluan baik gas, air, dan sebagainya dengan harga juga yang sudah kita pastikan di depan. Jadi mereka agar tertarik. Kenapa ini? Karena memang kawasan industri ini untuk dalam rangka relokasi, ya, industri-industri dari RRT. Kemarin kita tahu bagaimana perusahaan-perusahaan dari RRT melakukan relokasi, tapi tidak ada yang masuk di Indonesia. Itu kurang lebih isu-isu yang ada, dan kita sekarang coba siapkan sehingga kita bisa menarik investasi atau relokasi industri dari RRT ke Indonesia. Lanjut lagi. Ini hasil komitmen yang sudah disampaikan oleh para investor dari RRT atau dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Sudah ada 152 perusahaan, baik itu dari Amerika, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan lain-lainnya. Kita harapkan kita segera bisa menyiapkan kawasan industri terpadu Batang dan segera dapat merealisasikan rencana relokasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Lanjut lagi. Nah, hal lain yang dilakukan BKPM dengan adanya instruksi Presiden nomor 7. Jadi tadi kita akan memproyeksi ODB berdasarkan instruksi ini, kemudian mengevaluasi pelaksanaan perizinan. Sehingga kalau ada yang perizinan yang tidak jelas standarnya, ya, berapa lama, prosedurnya apa saja, persyaratannya apa saja, itu kita akan pastikan bahwa NSPK-nya harus ada, kemudian kita memfasilitasi pelayanan perizinan maupun tadi hal-hal lain yang menjadi masalah dihadapi oleh investor. Lanjut lagi. Nah, hal lain yang akan kita lakukan Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita tahu, kita sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tujuan undang-undang ini menyelesaikan masalah tumpang tindih kebijakan. Ini yang menjadi masalah tadi Pak, Bapak Ibu, ya, ekor kita tinggi salah satunya itu. Kemudian kita memperbaiki persepsi korupsi, kemudian mengenai obesitas regulasi, kemudian kita berusaha untuk tentunya sesuai dengan temanya Cipta Kerja, menciptakan lapangan kerja untuk menampung tadi, ya, tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan ke depan. Ada 3 pilar, 1 daya saing ekonomi, transformasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi, itu yang akan kita capai. Lanjut lagi. Ini klaster-klasternya. Jadi kalau kita bicara ekosistem, tadi kita akan melakukan satu peningkatan ekosistem investasi dengan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, perizinan berusaha yang lebih mudah,
masalah ketenaga kerjaan, dukungan koperasi UMKM. Nah, ini akan saya garis bawahi UMKM, dukungan riset inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudian berusaha, investasi pemerintah pusat, itu juga ada, nanti ada administrasi ya, pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Jadi nanti di sini bukan hanya harus melaksanakan, tetapi apabila ya apa yang sudah ada di dalam aturan ini tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang akan dikenakan. Itulah kurang lebih mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Nah, ini mengenai UMKM, Bapak Ibu. Jadi kita akan memberikan perhatian lebih besar saat ini kepada UMKM. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata 120 juta dari 173 juta angkatan kerja Indonesia itu bekerja justru di sektor UMKM. Ini data yang kita miliki sekarang. Kemudian 99,9% itu adalah UMKM atau sekitar 64,2 juta ya usaha yang ada saat ini. Dan sumbangan mereka terhadap PDB sebesar 61,07%. 37,77% mereka itu ada di usaha mikro. Nah, apa yang menjadi permasalahan mereka sekarang ini? Sehingga mereka begitu banyak kontribusinya tapi sulit berkembang. Lanjut lagi. Satu, aspek legalitas usaha, Bapak Ibu. Mereka itu tidak ada aspek legalitas usaha karena selama ini untuk kegiatan usaha izin mereka sama. Sulitnya sama banyaknya dengan usaha-usaha yang lainnya, usaha besar dan sebagainya. Ini yang akan kita perbaiki dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana nanti untuk UMKM kita akan permudah dan sederhanakan prosesnya. Terutama untuk mereka dengan risiko yang rendah. Mereka tidak perlu izin usaha. Cukup pendaftaran saja, NIB, nomor induk berusaha, itu sudah sebagai izinnya. Kemudian membantu akses permodalan, membantu akses pasar, dan membeli pelatihan pekerjaan. Ini yang harus kita lakukan. Di BKPM juga sudah ada satu kegiatan yang namanya kita bilang kegiatan untuk naik kelas dari UMKM. Kita meningkatkan mereka dari mikro menjadi kecil, menengah, kalau bisa nanti mereka bisa menjadi usaha besar. Lanjut lagi. Yang lain dari UMKM ini kita harapkan adalah satu, bahwa modal asing itu tidak masuk ke dalam usaha-usaha UMKM. Kemudian kita siapkan, alokasikan usaha-usaha yang memang untuk UMKM. Kemudian juga ada yang wajib bermitra dengan UMKM, dan kita akan mendorong juga supaya usaha-perusahaan besar juga bekerja sama dengan UMKM. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Bapak Kepala BKPM sekarang selalu mengatakan yang besar upayakan untuk atau asing bekerja dengan lokal. Dan lokalnya itu upayakan lokal daerah setempat. Jadi tidak lagi pengusaha Jakarta yang masuk ke daerah. Tapi bagaimana kita memperdayakan pengusaha di daerah. Itu merupakan mungkin kebijakan yang akan dilakukan atau yang sudah mulai dilakukan oleh BKPM. Lanjut. Untuk jangka menengah dan panjang, kita sudah melakukan transformasi ekonomi dari industri. Nah, ini mungkin nanti kalau kita bicara industri 4.0, kita berharap adalah salah satunya bagaimana industri yang memproses dari sumber daya alam kita sebagai bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang memberikan nilai tambah kepada kita. Ini yang kita harapkan proses industri ke depan, ya, sehingga terjadi transformasi industri di Indonesia. Lanjut lagi. Nah, apalagi selain industri? Energi, Bapak Ibu. Kita tahu persis, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar untuk energi terbarukan. Baik itu air, angin, kita sudah punya sekarang di Sulawesi Selatan, kemudian panas bumi, kita terbesar di dunia. Kemudian arus juga ya, itu surya, kita juga ada, itu yang akan kita kembangkan Bapak Ibu ke depannya, supaya betul-betul kekayaan alam kita, kelebihan kita bisa dimanfaatkan untuk memajukan industri di Indonesia dan juga teknologi. Alat kesehatan, dari pengalaman kita pandemi COVID-19 ini, ternyata banyak sekali alat kesehatan dan farmasi yang kita impor. Ini ke depan yang akan kita dorong untuk
bisa dikembangkan di Indonesia. Manufaktur padat karya tentu untuk menampung tenaga kerja tadi, kemudian infrastruktur harus kita lanjutkan Bapak Ibu untuk mendukung industri-industri yang ada tersebut. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini mungkin lanjut sudah ini yang tadi sudah ini. Nah, insentif. Jadi kita juga menawarkan insentif Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan insentif terkait pandemi. Ini insentif yang kita berikan untuk saat ini maupun ke depan, tax holiday dan mini tax holiday. Tadinya tax holiday ini hanya untuk yang besar. Sekarang dengan ada mini tax holiday, kita berikan juga yang kecil. Ya, untuk mendorong mereka, tapi untuk industri pionir supaya inovasi terus berkembang di Indonesia. Dan saat ini juga kita sudah melakukan perbaikan prosesnya. Jadi keputusan dan sebagainya ini sudah di BKPM. Kalau selama ini pengajuannya ke BKPM, tapi kita lanjutkan ke Kementerian Keuangan. Sekarang untuk keputusannya pun sudah di BKPM supaya prosesnya akan lebih cepat. Kita ada tax allowance, kita ada pembebasan bea masuk, ya untuk barang-barang modal terutama dan bahan baku. Kemudian kita ada insentif industri padat karya untuk lapangan kerja tadi, bukan hanya kita mendorong supaya tercipta lapangan pekerja, tapi kita akan dorong juga insentif untuk mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada lagi insentif super deduction. Ini untuk yang melakukan R&D, vokasi ya. Kemudian juga yang mereka yang melakukan kegiatan padat karya. Jadi kita bisa berikan insentif super deduction yang besarannya itu sangat tinggi sekali ya. Ada yang sampai 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Saya ada detailnya, lanjut mungkin dilihat. Nah, ini cuman mungkin saya tidak bahas ke situ Pak Gunawan. Nanti kalau memang ada yang menanyakan sampai detailnya, mungkin kita bisa jelaskan sampai detailnya. Saya rasa itu mungkin Pak Gunawan yang bisa saya share untuk saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.